Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-maqsudi fil wujudi wa alaiha ilmah, wa basata lahum min fa'idil minnah ma jaras bihi fi aqdar la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu, nikmat sehat, nikmat umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid As-Shalihin ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال نبيكم الأعظم ونبيكم الأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب يوم القيامة صلاته، فإذا قبلت قبل سائر عمله، وإذا ردت رد سائر عمله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, seluruh jamaah Masjid As-Shalihin yang ada di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini. Tentunya kita berkumpul di sini sejenak menaruh harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang paling utama adalah mudah-mudahan dengan rangkaian acara pada saat ini dan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah bisa mampu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Jika sudah kita diridhai oleh Allah, maka semua jadi mudah, semua jadi gampang, dan semua jadi beres. Yang datang tadinya membawa hajat, insyaAllah Allah kabulkan hajat. Yang datang tadi menaruh harapan orang lain yang menitipkan hajatnya, juga dikabulkan juga insyaAllah hajat mereka semua. Yang datang dengan bawa penyakit, insyaAllah Allah angkat penyakitnya. Yang datang dengan membawa kesulitan, maka Allah akan berikan solusinya. Dan tentunya mudah-mudahan insyaAllah berkat peringatan Isra wal Mi'raj yang mulia ini, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan secara khusus saya sampaikan kepada orang-orang tua kami,
yang mana mampu mendoakan kami di sini, para ulama, para habaib, tuan-tuan guru, para sepuh, yang mana tentunya keberadaan mereka semuanya akan menambah keberkahan di majlis yang mulia ini. Dan juga tak kalah kami khususkan salam kehormatan kepada segenap pengurus Masjid As-Swalihin dan segenap kepanitiaan Hadisat Islam yang ada di masjid ini, dan terutama pula Blok Qasidah Nurul Absar, yang mudah-mudahan insyaAllah pada hari ini dengan merangkaikan salawat, insyaAllah salawat ini menjadi saksi gelap kita di hadapan Allah yang akan mengundang syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah kitab namanya Mukashafatul Qulub Al-Muqarrab ila Ulumul Ghuyub fi Ilmi Tasawuf. Di situ sedikit membahas tentang bagaimanakah seorang itu kalau bersalawat jika hatinya nyambung dengan Nabi, jika hatinya nyetrum dengan Nabi, sejauh mana pengaruhnya. Ada seorang perempuan datang kepada Imam Hasan Al-Basri, yang mana ini perempuan dengan kepolosannya minta beberapa zikir yang harapannya bisa bertemu anaknya yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, agar bisa mimpi dengan anaknya, rindu dengan anaknya. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan beberapa zikir. Amalkan ini, baik diamalkan oleh ibu ini. Satu ketika sang ibu pun Allah takdirkan melihat dalam mimpinya bertemu dengan sang anak perempuannya yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Tapi sang ibu tak kuasa menahan air mata dalam mimpinya tersebut, karena melihat anak perempuannya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang menyedihkan, seakan-akan dirinya tersiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu dia sadar dalam mimpinya, dia menangis dan terus menangis, dan dia mengatakan, akan lebih baik aku tidak mimpi, nak lagi. Cerita ini bersambung ketika setelah itu beberapa bulan yang berikutnya, Al-Imam Hasan Al-Basri bermimpi dengan seorang perempuan yang perempuannya mengenalkan dirinya. Wahai Imam Hasan, akulah perempuan yang dulu ibuku minta beberapa rangkaian doa akan bermimpi dengan diriku. Tapi Imam Hasan melihat kok lain dengan cerita ibunya. Kata ibunya tadi itu terpuruk, sepertinya kusut, seakan-akan tersiksa. Tapi penampilan yang ditemui oleh Imam Hasan ini anak bersih, beraura, bahkan senang, gembira, seakan-akan mendapatkan fasilitas yang lebih di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, apa yang buat engkau seperti ini? Sepertinya beda dengan cerita ibu. Kata anak ini mengatakan, ya, beberapa bulan yang lalu kondisiku sangat-sangat menyedihkan. Aku tersiksa, aku terpuruk karena perbuatan-perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba satu hari ada seorang orang saleh melewati sebuah pemakaman muslim yang kebetulan saat itu aku itu dikuburkan di situ. Ada 700 orang muslim yang dikuburkan di situ. Kemudian ini orang saleh mengucapkan daripada doa-doa untuk orang yang meninggal, dan terakhir dia akhiri dengan merangkaikan satu salawat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi hebatnya satu salawat yang diucapkan ini, hatinya nyambung dengan Nabi Muhammad, sehingga Allah langsung titahkan para malaikat, hai para malaikatku, hitung berapa jumlah orang yang ada di situ, hitung jumlahnya, dan semuanya itu angkat dosanya, lapangkan kuburnya, ampunkan dia, berkat satu salawat yang dia ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita bersalawat itu hadirkan kita punya hati. Sekarang ini banyak orang baca Quran, lisannya baca, hatinya nggak nyambung. Perumpamaannya begini Bapak Ibu berbahagia, kalau kita membaca tapi nggak nyambung itu begini. Ini ruangan dipenuhi dengan lampu, banyak lampu. Apakah lampu tersebut bisa menerangi yang di bawahnya? Sabar dulu. Jika ada setrumnya, baru dia berfungsi, baru dia mampu menerangi. Walaupun ratusan lampu ditempatkan di ruangan ini, tapi nggak ada setrumnya, bereaksi atau tidak? Menerangi atau tidak? Tapi satu lampu pun, jika ada setrumnya walaupun dia kecil, pasti akan menyinari sekitarnya. Begitulah perumpamaannya jika Al-Quran dibaca, hatinya nyambung kepada Allah. Jika seandainya salawat dibaca, hatinya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka begitu banyak orang-orang yang ketika hatinya menyambung dengan Allah, air matanya terus berderai karena menikmati kelezatan baca Al-Quran. Ketika orang baca salawat, maka hatinya terus akan tersentuh, air matanya terus berderai. Kenapa? Merasakan perasaannya, Masya Allah, kehadiran Rasulullah SAW. Makanya orang-orang dulu itu mengarang. Lihat kalimatnya, Mahlul Qiyam, wahai Nabi, salam untukmu. Betul tak? Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, salam untukmu. Kalau kira-kira kalau bahasa untukmu itu, orang yang kita ucapkan salam, kira-kira ada atau tidak? Diyakini ada. Diyakini ada. Kenapa? Karena orang saleh, para aulia, kekasih Allah itu dalam dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya tidak mati, tetapi dia hidup, bahkan mereka pun merasakan. Betul tidak? Betul tidak? Ada sebuah kitab namanya Isbat fi Adzabil Qabr. Di situ sang pengarang kitab mengulas begitu banyak tentang masalah ruh. Apa katanya? Inna arwahal mu'minin yanziluna fi balatin ma baina hida'i qulubihim. Sesungguhnya arwahnya orang mukmin, arwahnya orang tua kita, arwahnya datuk kita, kerabat kita, karib sahabat kita, setiap hari itu Allah datangkan di rumah-rumah orang-orang yang mana mengenang jasa untuknya, yang mempunyai tali kasih dengannya. Ini arwah datang dan mengatakan dengan bahasanya, ya man sa'anat diyarana wattasamu amwalana wa yalbisuna libasana ma minkum min ahadin yufakiruna wa yadkuruna. Hai orang yang menempati rumah, kata ini arwah, hai orang yang membagi-bagikan warisan, hai orang yang pernah bertali kasih dengan aku, ingatlah kalian kepada aku untuk merangkaikan doa kepada aku. Akhirnya Masya Allah tadi pengurus masjid bilang, Habib buka Fatihah, tawasul dengan Nabi, tawasul dengan para sahabat, bacakan doa untuk orang tua kita, guru-guru kita sebelum melangkah lebih jauh. Kenapa? Karena kita disambungkan dengan mereka semuanya, sehingga majlis ini makin menjadi mulia. Kenapa? Karena dihadiri oleh arwah-arwah orang saleh. Makanya Masya Allah, bila berbahagia, lazimkan sholawat. Dulu saya waktu kecil, di Habsyi ini belum populer di kalangan orang-orang Melayu di kota Pontianak, apalagi orang-orang Madura. Itu biasanya kalau di Tomlan Sampai itu bacaannya bersanji. Ya, kalau kecuali Syaful Anam, Masya Allah dibaca. Al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi
Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Dulu kita tak tahu artinya apa. Tak tahu. Apa sih yang dibacakan oleh Imam Ja'far Al-Zandi ini? Ternyata yang berbahagia, setelah kita paham dengan artinya, oh, itu bahasa motivasi yang luar biasa bagi pecinta-pecinta, perindu-perindu selawat. Apa kata beliau? Al-Jannah, surga, wa na'imuha, dan kenikmatan-kenikmatan yang berada di surga. Liman, untuk siapakah semua itu? Surga dan seisinya. Ternyata simpel saja. Beliau mengatakan yusalli, orang yang mengaturkan salawat, wa yusallim, orang yang mengaturkan salam, wa yubarik alaih, dan orang yang saya berkah dan Nabi. Ternyata pada hari ini kita bersalawat, kita mengaturkan salam, kita semua datang dari jauh-jauh. Tujuannya untuk apa? Mencari keberkahan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaAllah surga kami dapatkan. Amin. Kalau kita datang dari depan, saya disambut dengan salaman dari yang tua sampai yang sampai depan salam. Ada sebuah riwayat saya baca tadi malam, sebuah hadis kabar gembira. Rasulullah mengatakan, man safahan wa safaha man musafihuni ila yaumil qiyamah dakhala al-jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan aku dan bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, maka insyaallah dia akan masuk surga Allah Subhanahu